Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan baik dan sehat, dalam keadaan hati yang menginginkan kebaikan, berharapkan pahala, dan semua menginginkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan yang kita lakukan pada malam hari ini mewujudkan atau bisa seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, mohon maaf tadi kitabnya tertukar sehingga saya coba lihat di PDF pembahasan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab sederhana di dalam kita melaksanakan ibadah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sampaikan kisah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada malam hari ini kita akan sampaikan kisah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Semoga dari kisah beliau ini nanti kita bisa mengambil banyak faedah, dan juga kita bisa mengoreksi mana yang kurang dari amalan kita dan mana yang lebih. Kalau kurang ya ditambahi, kalau lebih ya dikurangi. Langsung saja dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul, telah diberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ada yang lapor kepada beliau. Kalau tidak salah ya bapak beliau sendiri, Amr ibn As, wallahu ta'ala alam, bahwasanya aku mengatakan, ini pengakuannya Abdullah ibn Amr ibn As, aku mengatakan demi Allah, aku pasti akan, atau aku sungguh akan puasa di waktu siang. Wala aqumanna al-lail ma 'ishtu, dan aku sungguh akan salat malam selama hidupku. Beliau bersumpah, wallahi, karena huruf wawu itu adalah salah satu di antara huruf sumpah. Mungkin karena hadis ini panjang, saya sekalian memberikan tambahan keterangan supaya nanti enggak panjang waktunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau adalah sahabat yang ahli ibadah. Beliau bersumpah, demi Allah,
sungguh aku akan puasa di siang harinya dan salat di malam harinya selama hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, antal ladzi taqulu dzalik, engkaukah yang mengatakan seperti itu? Faqultu lahu, aku jawab, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh aku yang mengucapkannya. Benar, info yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Amr telah bersumpah untuk siang harinya berpuasa, malam harinya salat selama beliau hidup. Bahkan beliau tambahi keterangan, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ya, benar. Ya, yang di berita yang sampai kepada Nabi SAW. Ini pentingnya cross check terhadap berita. Jadi Nabi SAW tidak serta-merta langsung ketemu Abdullah bin Amr langsung ngomong gitu ya. Tapi beliau tanya dulu, kamukah yang mengatakan itu? Ya, ini pentingnya cross check, mengcross check berita, meskipun pembawa beritanya seorang yang adil enggak, sahabat, bahkan ayah beliau sendiri. Tapi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengcross check dulu, benar apa yang kau sampaikan? Ternyata benar. Ya, dia berani bersumpah demikian. Bagaimana tanggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya engkau enggak akan sanggup. Kau enggak akan sanggup seperti itu. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah. Sum, fasum wa aftir, wanam wakum. Kamu silahkan puasa, tapi juga pakai berbuka, alias apa? Jangan puasa tiap hari terus, tidak ada godangnya. Ya puasa ya buka, ya puasa ya buka gitu loh. Terus tidur dan bangunlah, alias jangan kau pakai malammu untuk sholat terus. Ya, kau pakai juga untuk tidur. Ya, waktu siangmu jangan kau pakai puasa terus. Ada juga waktu untuk berbuka. Ya. Terus wasum minasyahri thalathata ayyam, dan puasalah sebulan itu 3 hari. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha, sebab satu kebaikan kelipatannya 10. Berarti kalau sebulan 3 hari saja berpuasa, kalau dikali satunya itu 10, berarti kan 30. Itulah disebut juga wadzalika mithlu siyamid dahr, maka itu seperti pahala melaksanakan puasa sepanjang tahun. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu keutamanya seperti puasa sepanjang tahun. Ya, karena Ramadan kan 30 hari, misalnya 30 hari kan 1 bulan. Satu kebaikan dilipatkan 10. 30 kali 10 300. Ditambah 6 kali 10 60, berarti 360 keutamaannya. Ini kan sama dengan setahun. Sebagaimana puasa 3 hari setiap bulan, 3, kalau pahalanya masing-masing kali 10, 30. Kalau setiap bulan 3 hari dikali sama halnya dengan keutamaan puasa sepanjang tahun. Ya. Terus apa kata Abdullah bin Amr? Ya. Ini menunjukkan beliau seorang yang sangat semangat, tidak cuman semangat, sangat semangat ya dalam melaksanakan ibadah. Karena beliau mengatakan sendiri, fa inni utiqu afdala min dalik. Sesungguhnya aku mampu melakukan lebih utama, lebih baik daripada itu. Nabi SAW memberikan solusi.
Ya. Dan ini pentingnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dialog dengan sahabat, ya, dengan umat beliau selalu ada solusi, ya, selalu saja ada solusi untuk umatnya. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan iyyakum wal julusa fit turuqat, ya, hendaklah kalian berhati-hati dari duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, ya. Terus para sahabat mereka nawar ya kepada Nabi SAW, ya, kami nggak bisa kalau ya, meninggalkan duduk di pinggir jalan itu, mereka nggak bisa meninggalkan itu sebab itu momen kesempatan bagi mereka untuk ngobrol satu dengan yang lain. Nabi SAW akhirnya memberikan solusi, kalau memang kalian tidak bisa meninggalkan itu, maka tunaikanlah hak-hak jalan, ya, tunaikanlah hak-hak jalan, ya. Itu sekedar solusi yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang menjawab salam, tidak mengganggu orang yang lewat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menundukkan pandangan, ya. Terus juga ketika ada sahabat yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, ketika dia diminta untuk membayar kafarah dari perbuatan dosa dia tersebut, ya, ujung-ujungnya apa? Ya, dia disuruh membebaskan budak, ya, tidak punya, ya, untuk puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, memberi makan, ya, tidak mampu juga, ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia dikasih sekeranjang sebakul kurma, disuruh bagi-bagi. Kepada siapa saya akan bagi? Ya, tidak ada di penduduk Madinah itu yang lebih fakir daripada dia. Terus akhirnya apa? Nabi perintahkan untuk dibagikan kepada keluarga dia. Nabi tersenyum, ya. Termasuk dalam hal ini, ketika ada sahabat ini semangatnya, ya, besar untuk melakukan amal ketaatan. Jadi mensikapi A dengan B mungkin bisa beda, ya. Ini yang mungkin kadang membuat orang merasa apa, tidak adil gitu, ya, ya, kok nggak sama toh. Misalnya ketika ada sahabat yang sudah tua, ya, tanya kepada Nabi SAW, bolehkah mencium istri di siang bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan? Boleh. Tapi ketika ada pemuda yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya sama, jawabannya beda, tidak boleh, ya. Karena wallahu alam Nabi tahu bahwa pemuda itu tadi sulit untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga nanti bisa terjerumus kepada yang haram, ya. Kita lanjutkan. Nabi SAW memberikan perintah kepadanya, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau kau memang semangat untuk melakukan amal kebaikan lebih dari yang disarankan Nabi kepada dirinya, Nabi perintahkan puasa sehari, berbuka 2 hari. Sehari ini puasa, 2 hari libur. Terus hari yang ketiga puasa, 2 hari libur, gitu, ya. Kalau kita berat enggak ini, ya, kalau kita ya berat. Tapi beliau masih tanya lagi, fa inni utiku afdala min dalik, aku mampu berbuat yang lebih daripada itu, lebih afdal, lebih utama daripada yang itu. Fasum yauman wa aftir yauman. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, puasalah sehari, berbukalah sehari. Fadzalika syamu Daud, itulah puasa Daud sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'dalus siyam, itu puasa yang terbaik, ya. Puasa yang terbaik puasanya Daud, ya. Dalam satu riwayat huwa afdalus siyam, itu puasa yang paling utama. Masih ditawar lagi ini, ya.
Faqultu fa inni utiqu afdala min dalik. Aku katakan sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih afdal daripada itu. Lebih afdal dari amalnya Nabi Daud. Bayangkan ini. Bukankah ini menunjukkan semangatnya yang luar biasa untuk melakukan amal soleh? Ya. Ini beliau sedang berbicara dengan Nabi loh. Ya, berbicara dengan Nabi. Ya, makanya ketika Nabi ini kan ketika mengatakan sesuatu kan itu dalil. Ketika dalil dari beliau atau kebenaran yang beliau sampaikan itu kok ditawar, dinyang, rekoso dhewe nanti. Ya. Dia akan kesulitan sendiri nanti. Lihat nanti ujung-ujungnya. Akhir-akhirnya seperti apa? Ini baru awalan-awalan ini ya. Ya. Terus Nabi SAW sampaikan la afdal min dalik, enggak ada yang lebih utama daripada itu. Ya. Terus wala an akuna qabiltu thalatha al ayyam allati qala Rasulullah SAW uhibbu ilayya min ahli wa mali. Ya. Sungguh jikalau aku terima 3 hari yang Nabi SAW katakan, tentu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Alias akhirnya beliau nyesel. Ya. Beliau menyesal setelah Nabi wafat, dia pun berusia lanjut. Ya. Enggak mampu untuk menunaikan sumpahnya. Kalaulah dulu ya, beliau mau nerima apa yang disampaikan Nabi, awalnya kan 3 hari dalam sebulan puasa, cukup 3 hari dalam sebulan. Ya. Beliau sampaikan, kalau aku terima itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Ya. Dalam suatu riwayat, alam ukhbar annaka tasummun nahar wa taqumul lail. Ya. Sungguh benar telah diberitahukan bahwa engkau puasa di waktu siang, salat di waktu malam. Bala ya Rasulullah, betul sekali ya Rasulullah. Ya. Fala taf'al, jangan kau lakukan. Sum wa aftir, silahkan puasa dan buka. Wa nam wa kum, tidur dan bangun salat. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Nah, di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan illah, memberikan alasan kenapa Nabi perintahkan kok begini. Ya, kok tidak menyetujui wong sahabat mau melakukan yang lebih afdal daripada yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kok Nabi SAW nggak setuju? Kok Nabi SAW sampaikan nggak ada yang lebih baik daripada itu? Inilah alasannya, ilahnya di sini. Ya, sesungguhnya jasadmu punya hak. Ya, ingat dirimu itu punya hak. Kau harus tunaikan hak dirimu itu sendiri. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Kedua matamu punya hak. Ya. Lah kalau setiap siang hari berpuasa, malam hari khatamkan Quran, apa enggak capek mata? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada istrimu itu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Ya, dan sesungguhnya cukup bagimu puasa sehari itu setiap bulan itu 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanah asra amsalha, sebab satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipatnya. Fa inna dzalika siyamud dahr, dan itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Ya, Masya Allah. Ya, ini sebenarnya kan sudah cukup jelas toh yang disampaikan Nabi SAW ini. Ya, dirimu punya hak, ya, istrimu punya hak, kedua matamu punya hak, terus tamumu juga punya hak. Kalau ada orang bertamu kemudian dia puasa terus, ya tentunya tamunya nggak nyaman kalau seandainya, padahal hak tamu kan bermalam 3 hari. Ya,
Maksimal kan tiga hari. Maka harus tunaikan hak. Di sini kita juga bisa melihat prinsip yang diambil oleh sebagian orang. Dia rela istilahnya jasadnya itu dimpokne gitu ya. Dimpokne bahasa Indonesia ini apa? Diporsir. Ya, jasadnya diporsir. Ya, ibarat kalau kendaraan ya. Kendaraan ini diguas terus ibaratnya. Ya, dienggo terus ning orang mikir ke oline, orang mikir ke ya nenek kerusakan nggak diperhatikan, lama-lama jebol nggak? Jebol. Ya. Itu kalau kita bicara diri sendiri. Maka ya, kalau kita itu makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh itu dianjurkan enggak? Ya dianjurkan. Lah mosok duit cuman ya, mohon maaf ada sebagian orang yang prinsip hidupnya segonyel wae wis ora apa-apa, sing penting iso nggo nyelengi. Tinggu anak putu jarene. Sehingga apa? Ya, jasadnya itu diabaikan. Ya. Walaupun ya ini masalah nggak bisa dipukul rata antara satu dengan yang lain gitu ya. Ya, kita lihat sikap masing-masing ya. Ada orang yang juga berlebihan dalam hal ini. Dalam hal makan, dalam hal minum. Pokoknya kalau kita kembalikan kepada dalil kulu washrabu wala tusrifu, makan, minumlah tapi jangan berlebihan. Ya. Terus selanjutnya fasyaddatu fashuddida alayya, aku memberat-beratkan diri ya, maka aku pun diberatkan ya. Beliau merasa berat akhirnya. Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, aku punya kekuatan. Sum siyama Nabiillah Daud wala tazid alaih. Puasalah puasa Nabi Daud ya, jangan kau tambah. Qultu wa makana siyamu Daud, apa itu puasa Daud? Nisfud dahr, yaitu puasa setengah tahun. Fakana Abdullah yaqul ba'da ma kabira, Abdullah mengatakan setelah beliau usia lanjut, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai seandainya aku terima keringanan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat ya, alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul Qur'an kullal lailah. Ya, telah diberitahukan bahwasanya engkau puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, dan kau hatamkan Al-Qur'an setiap malam. Ya, kau baca Al-Qur'an setiap malam. Faqultu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalika illa al-khair, aku hanya menginginkan kebaikan. Ini loh hujjah, argumentasi ya seperti ini dulu juga dipakai oleh orang-orang yang dzikir jama'i di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, mereka menunggu sholat jamaah ditegakkan, mereka berzikir jama'i, menghitung zikir dengan kerikil. Terus ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya mereka hitung aja dosa-dosa mereka. Beliau menjamin ya tidak akan hapus kebaikan-kebaikan mereka. Ya, terus akhirnya ya, di antara argumentasi mereka kenapa mereka kok melakukan amalan seperti itu, ma aradna ya Abu Abdurrahman ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan. Kami hanya menginginkan kebaikan. Terus apa jawab beliau? Kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, dia enggak dapatkannya. Termasuk seperti ini, ya. Yang dipakai dalil oleh Abdullah bin Amr semata untuk kebaikan, menginginkan kebaikan. Rasulullah ya mungkin sebagaimana dulu sudah kita bahas, jika orang sahabat yang menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ibadah beliau kok ya sedikit gitu loh menurut mereka ya. Oh mungkin Nabi itu orang yang sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga mereka ingin melakukan amalan yang lebih daripada yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Ya, yang satu pengen puasa terus enggak buka, yang satu pengen sholat terus enggak tidur, yang satu pengen bujang terus enggak menikah. Terus fasum yasawma Nabiillah Daud fa innahu kana abadan nas.
Ya, Nabi sampaikan puasalah seperti puasa Nabi Dawud. Sesungguhnya dia hamba manusia yang paling ahli ibadah. Ya. Wa qara'il Qur'an fi kulli syahr, hatamkan Al-Qur'an setiap sebulan sekali. Ya Nabi Allah, ini utiqu afdala min dalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih baik daripada itu. Faqra'hu fi kulli 20, hatamkan setiap 20 hari. Ya Nabi Allah, ini utiqu afdala min dalik. Atau ini atiqu afdala min dalik. Aku mampu melakukan lebih daripada itu. Faqra'u fi kulli 10, hatamkan setiap 10 hari. Ya. Ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dalik. Aku mampu lebih utama daripada itu. Faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dalik. Hatamkan setiap 7 hari. Jangan kau tambah. Fasyaddatu fashuddida alayya. Ya, aku memberatkan diriku sendiri sehingga aku pun diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, karena manusia itu enggak bisa acek gitu ya. Sehat apa sehat terus? Muda apa muda terus? Kuat apa kuat terus? Inna likulli amalin syirratan wa tsumma fatratan. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa giat, masa-masa semangat, tapi juga masa-masa turun. Wah, kalau grafik kita itu naik terus itu ya para nabi rasul itu grafiknya naik. Kalau kita naik turun, naik turun, naik dikit turunnya itu kita. Ya. Kalau malaikat statis. Ya. Kalau para nabi rasul naik. Kalau umumnya kaum muslimin naik turun naik turun. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Terus innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Nabi SAW mengatakan kepada dirinya, sesungguhnya engkau enggak tahu, barangkali engkau akan usia panjang, engkau akan berusia panjang. Fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku pun sampai seperti yang dikatakan Nabi. Beliau usianya panjang. Ya, falamma kabirtu wadattu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku tua, aku berangan berharap jikalau aku terima keringanan yang dulu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, wa inna liwalidika 'alaika haqqan. Sesungguhnya orang tuamu juga punya hak. Dalam satu riwayat, la sama man samal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Tidak ada puasa bagi orang yang buat puasa sepanjang tahun. Dalam satu riwayat, ahabbus siyami ila Allah Ta'ala siyamu Dawud. Ya, puasa yang paling Allah cintai puasa Dawud. Wa ahabbus sholat ila Allah Ta'ala sholatu Dawud. Sholat yang paling Allah cintai sholatnya Nabi Dawud. Karena yanamu nisfal lail. Beliau tidur separuh malam. Wa yaqumu thulutsahu, lalu salat sepertiga. Wa yanamu sudusahu, dan tidur di seperenam akhir. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau puasa sehari, buka sehari, wala yafirru idza laqa, dan beliau tidak lari ketika berjumpa musuh, sehingga punya kekuatan. Ya, kalau tiap hari puasa terus kan mau melawan musuh enggak? Ya, lemah nantinya. Ya, bisa ngitung sendiri nggih, di rumah jenengan menghitung-hitung piyambak. Ya, tidur separuh malam itu, ya, malam itu ya dimulai dari ya matahari terbenam. Ya, terus akhir malam diakhiri dengan terbitnya fajar. Ya, jangan bagi aja nanti. Separuh malam beliau tidur, sepertiga beliau bangun, seperenamnya beliau tidur lagi. Dalam suatu riwayat, angkahani abi imra'atan data hasabin. Ya, Abdullah bin Amr mengatakan, ayahku, yakni Amr bin As, menikahkanku dengan seorang wanita yang berkedudukan. Ya. Wa kana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi. Dan bapaknya yaitu Amr bin As menziarahi, mendatangi menantunya ini, ya tidak lain ya istrinya Abdullah bin Amr.
Fa yas'aluha an ba'liha. Ayahnya Abdullah tanya tentang Abdullah seperti apa, tentang suaminya. Fataqulu lahu, istrinya menyampaikan, ni'mar rajul min rajulin. Ya, ni'mar rajul min rajul. Ya, seorang lelaki yang sebaik-baiknya lelaki itu ya. Ya. Lam yata, ini sindiran ya. Bukan memuji. Ya, tapi ini sindiran, sebaik-baiknya lelaki dari lelaki. Lam yata lana firasyan, tidak tidur bersama kami. Ya, umumnya suami istri kan tidur ya, bersama gitu, tidak tidur bersama istri. Walam yufattish lana kanafan mundu atainahu, dan dia tidak menyingkapkan penutup ya semenjak dia datang kepada kami. Alias apa? Dia enggak mengumpuli istrinya. Ya, dan mengumpuli istrinya semenjak datang kepadanya. Ya, ini Masya Allah, kan berarti kan ya kalau wanitanya jelek sih ya ada alasan ini. Ini wanitanya bukan sembarang wanita ini. Tapi ya begitulah. Kalau terlalu fokus terhadap sesuatu hak ya, sehingga mengabaikan hak yang lain, ini enggak boleh. Makanya memang kita itu kalau ini kita pasti ya, ini langsung faedah yang bisa kita ambil. Kita itu pasti nggak bisa menunaikan semua perintah Allah, ya, nggak bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, sekali-kali manusia itu nggak bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Dari 10 hak yang kita sama-sama tahu kewajibannya, haknya Allah, haknya Nabi, hak istri, hak anak, hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, hak sama muslim, hak pemerintah, hak rakyat, dan hak non muslim. Ini kita masih banyak kurangnya enggak? Masih banyak. Sama istri kita saja kita masih banyak kurang. Kita akui. Sama anak-anak kita masih banyak kurang. Apakah istri dan anak itu cukup dikasih ekonomi saja, materi saja? Enggak. Keliru. Kalau seandainya setiap orang tua, setiap suami, setiap bapak ya dalam kewajibannya terhadap istrinya, terhadap anaknya sekedar materi, itu sama dengan persepsinya orang-orang tidak beriman. Kalau orang-orang tidak beriman, ya materi yang mereka ya, berikan ya. Oh, istrinya artis fulan, setiap bulan dikasih uang belanja sekian M. Ibu-ibu cukup nggak, Bu? Ya, kalau dikasih belanja bapak sebulannya sekian M, cukup nggak? Ya. Ya. Tapi itu apa? Itu bukan menafkahi yang sesuai dengan ya, petunjuk agama kita. Ya, dan kita jangan terkecoh dengan seperti itu. Ya. Ya, istrinya berbuat boros, berbuat foya-foya, maksiat dan sebagainya, itu nanti masuk dalam dayus. Ya, lelaki yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, ini malah tercela. Coba banyaklah kisah-kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, ya, dan banyak kisah lah yang menjelaskan bahwa mereka itu fokus, ya, kita berumah tangga itu tujuannya adalah mencari surga, ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Kita akan berkewajiban memberi pakaian istri, pakaian anak. Tapi Allah ingatkan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Ya, lebih baik. Terus falamma tala alaihi dzikra dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilqani bihi, Nabi minta untuk dipertemukan dengan Abdullah. Falaqituhu ba'da dzalik. Aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tasum? Nabi tanya, bagaimana kamu berpuasa? Aku menjawab, kulla yaum, setiap hari. Wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau menghatamkan Quran? Kullal lailah, setiap malam. Jangan bayangke wis mumet Pak. Setiap malam khatam Quran, setiap siang poso. Pusing nggak? Baru dengar aja mungkin sudah pusing, ya.
Wah, kok bisa ya seperti ini? Ya. Wa dzakarnahu wa ma sabaqa wa kana yaqra'u ala ba'di ahli subuh alladhi yaqra'uhu ya'ridu minan nahari yakuna akhafa alaihi bil lail. Ketika beliau sudah usia lanjut, ya, beliau akhirnya supaya beliau ketika Nabi bisa meninggal dunia, beliau enggak ingin ya merubah kebiasaan yang dulu beliau lakukan semasa Nabi masih hidup. Ya, ini ibaratnya punya hutang loh kepada Nabi sallam. Dia ngomong sudah, inilah orang beriman betul itu menjaga, ya, menjaga apa? Persaksiannya, menjaga sumpahnya. Ya, kalau orangnya sudah nggak ada, wah, alhamdulillah aku bisa longgar. Enggak. Tapi beliau tetap berusaha menjaga apa yang dulu beliau kerjakan semasa Nabi hidup. Dan beliau tidak mau seandainya Nabi sudah wafat, amalnya berubah. Ya, nggak seperti yang ketika dulu Nabi masih hidup. Inilah orang mukmin yang sejati seperti itu, istiqomah di atas kebenaran. Ya, akhirnya beliau membacakan kepada keluarganya sepertujuh untuk dibaca ya, di siang harinya supaya di malam harinya nanti lebih ringan beliau menghatamkan Al-Quran. Wa idza arada yataqawwa aftar ayyaman, ketika beliau ingin memperkuat fisiknya, beliau berbuka beberapa hari. Terus beliau hitung, terus beliau puasa semisal itu, khawatir ayatruka syai'an faraqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir jikalau beliau meninggalkan sesuatu ya setelah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faedahnya sebanyak, lain waktu mudah-mudahan. Kita masih menyisakan 2 hadis ini ya, di bab iktisad fit ta'ah ini masih ada 2 hadis, dan hadis yang setelahnya ini juga tak kalah ya bagusnya. Semua hadis Nabi SAW adalah baik, tentang sahabat yang mengaku dirinya seorang munafik ya, sahabat yang mengaku diri seorang munafik. Insyaallah kita sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Oh ya, sebelum Ramadan malam ini terakhir ya. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dalam umur kita, dalam waktu kita, ilmu kita, amal kita, keluarga kita, harta kita, dan segala yang Allah berikan kepada kita Allah berikan keberkahan, dan semoga kita bisa melakukan amaliyah Ramadan tahun ini dengan baik, dan kita tercatat sebagai hamba yang bertakwa, dan kita akan ketemu insyaallah nanti di setelah bulan Ramadan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.